Assalamualaikum sobat YouTube semua, kembali di channel kami. Ketika kiamat telah tiba, maka hancurlah seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak akan ada yang selamat dari bencana yang sangat mengerikan ini, termasuk para malaikat-malaikat Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Di dalam kitab suci Al-Quran, kiamat digambarkan sebagai bencana pemusnah, karena tidak ada yang selamat dari bencana ini sekalipun ia bersembunyi di tempat persembunyian paling aman sekalipun. Lalu, seperti apakah gambaran keadaan saat hari kiamat terjadi? Berikut gambarannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Langit dan bumi Allah akan gulung dengan tangan kanannya, maka pada saat itu hancurlah seluruh alam semesta ini beserta isinya. Langit pun akan terbelah pada saat itu. Hal ini Allah terangkan dalam firman-Nya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Selain itu, hari kiamat, air laut akan diluapkan sehingga mengakibatkan banjir besar yang melanda seluruh dunia. Seluruh bangunan-bangunan megah akan hancur disapu air. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghancurkan gunung-gunung yang dulunya berdiri kokoh hingga rata. Quran surah Al-Infitor ayat 3 dan Quran surah Toha ayat 105 sampai 107. Akan tetapi, berikut ada teori kiamat menurut fisika. Ahli fisika Fabian Rushdie punya penjelasan ilmiah mengenai bagaimana terjadinya kiamat. Fabian mengatakan, kiamat terjadi di bumi ketika sistem gravitasi yang ada menjadi kacau oleh aliran panas. Saat itulah terjadi pergerakan lempengan bumi yang ditandai dengan munculnya gempa. Saat terjadinya gempa, orang akan sulit sekali untuk berjalan. Untuk saat ini, tanda kiamat diprediksi akan terjadi dukhon di bulan puasa tahun 1441 Hijriah. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan, dukhon ini akan terjadi pada fase keempat. Sedangkan dukhon itu merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tentang hadis yang meriwayatkan penjelasan dukhon di pertengahan bulan puasa di tahun 1441 ini ialah, hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mana pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya ialah, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Dzulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulanginya 3 kali. Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang-orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasa suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak akan melakukan akan celaka. Lalu hadis ini menjadi viral di jagat raya sosial.
sampai menarik perhatian ulama terkemuka, yaitu Buya Yahya atau ulama yang bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif. Berikut beberapa penuturannya. Dukhon, sebenarnya pembahasan tentang tanda-tanda kiamat akan tiba. Dikatakan nanti akan datang suatu masa langit akan keluar asap. Hari kiamat tak akan tiba sampai datang 10 tanda-tandanya, di antaranya Dajjal dan Dukhon. Mengenai Dukhon, di tanggal 15 Ramadan 2020 itu hanya cerita saja. Sebagai manusia, kita tak perlu menunggu datangnya kiamat. Kita mengurus saja kematian kita masing-masing. Itu hanya cerita, hanya biar viral di media sosial. Yang perlu dibangun adalah keyakinan. Dukhon bisa terjadi datangnya besok. Yang kita lakukan adalah bangun tanggung jawab. Masalah kiamat tidak usah dipikirkan. Sekiranya benar Dukhon jatuh pada tanggal 15 hari Jumat tahun 2020, hanya tinggal berapa bulan lagi untuk menebus dosa yang telah lama kita lakukan sejak dahulu. Bagi orang yang beriman, makanan di masa itu adalah zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di masa Dukhon itu, masuklah ke dalam rumah dan kamar kita masing-masing. Kemudian bacalah Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus, Wallahu a'lam bissawab. Begitulah tanggapan Buya Yahya mengenai terjadinya Dukhon yang sebentar lagi tinggal menghitung jari jika benar prediksi tersebut. Semoga kita diselamatkan dan jika kita mati kelak dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Budayakan menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi zunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi zunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim